selamat malam teman-teman. Senang banget ya teman-teman kita bisa bertemu kembali di WS Basic yang kedua. Oke, kemarin sudah dikerjakan tugasnya membuat voice note. Udah? Oke. Udah dikirimkan kan? Ya, kalau misalnya kita mau coba langsung nih, boleh sekarang. Ya, di sini ada Sisil, boleh silakan mengundang saya langsung. Jadi biar teman-teman ini lancar kalau mengundang calon prospekan kita. Jadi nggak kalau nanti ini diundang ke bisnis tapi yang ngundang kok kayak gini, ya meragukan gitu kan. Ini perlu jam terbang, perlu latihan, banyak latihan. Nanti kalau sudah banyak latihan, udah pasti kita ngundang, mereka akan ikut gitu ya. Nah, udah semua role play, cara mengundangnya udah bagus banget, tinggal dilatih terus menerus ya. Dan kemudian hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita mau belajar tentang daftar nama. Nah, kemarin kan udah nulis nih 20 nama yang suka jualan. Tapi ketika kita kan setiap hari mengajak 20 orang, membuat janji temu 20 orang kan. Kalau teman-teman daftar namanya cuma 20, habis dong, langsung habis, betul nggak? Nah, makanya di sini kita akan belajar cara menulis daftar nama siapa aja yang ada di daftar nama kita. Dan ditulisnya itu di buku, jangan di kertas dicoret-coret. Kita kasih jarak. Kalau menulis daftar nama kita kasih jarak. Kenapa? Karena kita bisa kasih keterangan ya dari orang-orang yang sudah kita prospek. Misal nih dia sudah beli neoglukogen, kita kasih tanggal, dia belinya tanggal berapa. Neoglukogen itu habisnya 8 hari, betul? Nah, pada hari ke-7 kita bisa chatting, Ibu gimana minum neoglukogennya? Misal dijawab, oh bagus mbak, kulitku lebih halus, cerah. Nah, ibu jangan putus ya minumnya, karena supaya hasilnya itu maksimal. Jadi ibu ini kan hampir habis nih, bisa order lagi supaya apa yang sudah ibu rasakan udah bagus nih, bisa lebih maksimal gitu ya. Atau misal yang beli smooth, kita bisa follow up. Gimana pak kemarin minum smoothnya? Oh misalnya bagus nih, BAB lancar. Nah, untuk detox usus itu 30 hari pak. Jadi bapak jangan putus minumnya ya, biar ususnya benar-benar bersih kayak gitu teman-teman. Jadi itu suatu catatan-catatan yang bisa kita tulis di daftar nama kita nanti untuk kita bisa follow up ya. Nah, kemudian kalau sudah tadi kita butuh daftar nama kan, butuh nama-nama baru ya kan. Nah, ini tiap hari kita bisa nulis 30 nama. Tadi kan membuat janji temu 20. Kenapa membuat janji temu 20 mau nulis daftar nama 30? Ya biar ada cadangan. Jadi kalau misalnya yang diundang udah mentok nih 20, belum ada closing, belum ada yang mau janji temu, masih ada cadangan 10 orang gitu ya. Nah, daftar nama itu seperti bahan baku, istilahnya kayak gini. Kalau kita ke toko roti ya, bahan bakunya apa? Tepung, betul. Jadi semakin banyak bahan baku kita, tepungnya semakin banyak, maka roti yang akan dihasilkan semakin banyak. Begitu pula dengan daftar nama, semakin banyak daftar nama kita, maka akan kita bisa menghasilkan member-member baru, tim-tim baru di jaringan kita gitu ya. Kemudian daftar nama ini tulisnya dari siapa aja, siapa yang perlu ditulis di daftar nama. Oke, biar tidak kelewatan, kita kelompokkan ya. Kita buat kelompok daftar nama dari
Yang pertama adalah mereka yang serumah dengan kita, yang kita kenal. Kemudian seperti siapa? Seperti orang tua atau papa mama, kecuali keluarga inti ya. Papa mama, adik kakak itu bisa ditulis. Karena apa? Karena ini ada suatu peristiwa ya. Dia itu pulang ke rumah, terus di rumah itu sudah ada produk momen. Nah, ditanya, mama, ini produk momen dari siapa? Oh, ini mama tadi beli dari teman mama. Tadi teman mama ini nawarin, katanya bagus buat ini buat ini. Iya mama coba tuh, enak banget. Nah, mama aku jual. Sakitnya kalau gitu ya. Karena apa? Karena orang tua kita tidak tahu kita jualan apa, kita tidak pernah cerita. Nah, orang yang terdekat itu bisa dimasukkan di daftar nama, dikelompokin di daftar nama kita. Yang kelompok pertama ya, orang yang serumah. Karena ada juga nih, ada kejadian, ada si adik kakak, dia menghadirin sebuah pertemuan yang adiknya ada di tim sebelah kiri, yang kakaknya sebelah kanan. Tuh aneh kan? Kenapa tidak jadi satu tim? Ya karena dia joinnya ke orang lain, yang kakaknya juga. Karena kakak adik ini tidak ngomong, saya punya bisnis ini loh, gitu kan. Akhirnya mereka joinnya ke orang lain. Gitu ya, jangan sampai itu terjadi ya. Itu yang kelompok pertama. Nah, kelompok yang kedua apa? Dari keluarga kita, dari kakek buyut. Nah, kakek buyut itu kan ada punya saudara-saudara juga. Terus biasanya orang dulu kan anaknya banyak nih, anak dari kakek kita, dari paman-paman kita, bibi kita. Biasanya orang dulu kan banyak anak ya, bisa sampai 10, 11. Nah, itu kita bisa juga tulis dari kakak, paman, bibi kita. Nanti pasangannya paman, pasangannya bibi, anaknya paman, anaknya bibi. Banyak kan? Ya kan? Kemudian itu masih dari keluarga kita ya, maksudnya dari kakek kita. Oke. Kemudian kan dari kakek ada saudara ayah, ya kan? Tadi keluarga kakek, sekarang keluarga ayah. Keluarga ayah itu bisa dari saudara-saudara ayah, sepupu, terus kemudian pasangannya, banyak kan kenalan-kenalannya, terus yang kita juga kenal. Terus kelompok berikutnya adalah dari keluarga ibu, sama, ya kan? Dari kakek ibu itu diruntut banyak banget ya, dari saudara ibu yang langsung, sepupu, pasangannya itu tulis semua. Kemudian kelompok berikutnya apa? Kelompok berikutnya adalah teman-teman dari ayah mertua dan ibu mertua. Tuh, banyak kan? Dari ayah mertua, saudara ayah mertua, anak ayah mertua, gitu kan? Iya kan? Jadi saudara dari suami ipar, ya. Kemudian anaknya. Terus dari keluarga ibu mertua, saudaranya ibu, pasangannya, anak-anaknya, banyak. Kalau disuruh tuh banyak banget. Jadi kalau disuruh buat daftar nama sebenarnya gampang, karena kita kenalan kita banyak, bisa tulis 500, bisa 1000 gitu kan. Nah, kemudian kelompok apa lagi? Teman SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, kemudian yang organisasi, PKK, arisan, itu semua banyak banget. Misal yang Nasrani, teman gereja atau teman pengajian yang muslim. Nah, kemudian tadi dari kelompok itu, kelompok selanjutnya adalah kenalan kita, kenalan dari Facebook, dari IG, itu kan banyak banget. Yang online shop mereka pasti mencantumkan nomor handphone, ya kan? Nah, kita bisa invite, bisa menambah kenalan kita. Banyak kan? Banyak apa sedikit? Banyak. Kenapa sih dibuat kelompok-kelompok seperti ini? Supaya tidak ada yang kelewatan. Itu, jadi jangan asal nulis aja nama, nomor telepon. Pokoknya asal ingat aja, oh iya itu
teman saya baru prospek, nggak ada daftar nama, pokok asal ingat aja, asal ketemu di jalan, oh iya itu baru daftar nama. Itu salah ya. Yang benar adalah kita sudah prepare, sudah nulis daftar nama, dan daftar nama ini dibuat sehari adalah berapa? 30 daftar nama. Yuk kita jadikan ini adalah suatu kebiasaan atau habit ya. Gampang atau susah? Gampang kan? Susah kalau itu kita tunda, susah kalau kita tidak kerjakan. Kalau misalnya gini, kita kan setiap hari 30, udah besok aja. Nah besok udah jadi berapa? 60 dong. Udah lusa aja, aku capek nih, udah jadi berapa? Udah jadi 90. Nah 5 hari kita nggak nulis daftar nama berarti berapa? 150, jadinya susah gitu. Oke, jadikan habit ya, menulis daftar nama setiap hari 30 orang, dan teman-teman akan bisa lihat bagaimana kalau teman-teman buat selama 30 hari, hasilnya akan luar biasa. Teman-teman akan bisa lihat bagaimana progres dari teman-teman. Oke, nah setelah kita sudah tulis daftar nama, kita sudah kelompokin daftar nama, terus ngapain C? Diapain C? Ya udah, sekarang kita buat siapa dulu sih yang mau dipresentasi atau ditawarin. Caranya gimana? Caranya dengan FAST. Apa tuh FAST? Yang pertama adalah financial. Financial adalah keuangannya gimana. Kita membandingkan dengan kita sendiri ya. Bukan kita tanya, keuanganmu gimana? Bukan. Kita bandingkan ya, dibandingkan dengan kita. Kalau lebih dari kita itu nilainya 3, kalau sama dengan kita nilainya 2, kalau di bawah kita nilainya 1. Oke, finansialnya dilihat, keuangannya, tajir, lebih tajir dari kita ya 3. Terus yang kedua adalah A, adalah ambisi. Ambisi gimana sih ngelihat orang yang ambisi? Gini, kalau dia ditawarin bisnis, dia tuh antusias banget. Peluangnya gede banget sharing profitnya gimana? Cuannya gede. Wah, aku mau nih. Kalau cuan-cuan kayak gini aku suka nih. Misalnya seperti itu. Itu ambisinya besar. Jadi ciri-ciri yang punya ambisi besar, dia adalah antusias kalau kita tawarkan bisnis. Ya, kalau tidak punya ambisi, kita tawarin bisnis, ya jawabnya aja, oh oke. Oh ya, gak ada antusiasnya sama sekali. Yang ketiga adalah supel. Nah, supel ini orang yang punya banyak teman, yang ramah, yang pandai bergaul. Biasanya dia suka organisasi, banyak organisasi di sana sini gitu kan. Jadi temannya banyak, supel ya. Kemudian yang T adalah teachable. Nah, orang yang suka belajar, suka ikut seminar, suka suka baca buku, itu masuk di teachable ya. Kemudian setelah kita dituliskan poinnya, F-nya berapa. Kalau misalnya hasilnya itu namanya skala prioritas atau SP. Kalau SP-nya dari kurang atau sama dengan 4 ya, berarti orangnya itu biasanya respect dengan kita karena dia ada di bawah kita. Betul? Ini bisa kita prospek sendiri. Jadi kita bisa latihan untuk prospek, untuk menawarkan. Kalau nilainya 5 sampai 8, ini setara dengan kita. Ya, kalau teman-teman perlu pendampingan, boleh bisa ajak saya. Kalau mau teman-teman yakin bisa prospek orang ini sendiri, silakan. Kemudian ada yang nilainya di atas 8, ini potensial banget. Kalau potensial seperti ini, biasanya orang yang potensial itu melihat, membandingkan dengan kita. Misal ya, finansialnya dia di atas kita, ya kan? Terus sedangkan finansial kita di bawah, kita ngajaknya bisnis, tapi finansial kita di bawahnya. Mau ngajak bisnis ya, lo aja yang bisnis sama gua, ini hasil gua lebih banyak, bisa seperti itu, kan? Kedua, atau ambisi.
Karena orang yang ambisinya di atas kita, dia pengalamannya biasanya lebih banyak. Dia sudah ikut multi level ini, bisnis ini. Ketika kita ditanyakan, mungkin kita masih belum benar-benar menguasai marketing plan. Nah, ini bahaya banget. Jadi teman-teman harus meminta pendampingan dengan mentor atau upline. Nah, di sini bisa sama emak ya untuk bantu presentasi gitu. Oke. Nah, kemudian dari FAST ini kita juga bisa lihat, kita bisa jualan produk ke orang yang gimana? Orang yang gimana? Yang finansialnya setara atau di atas kita. Istilahnya yang punya duit. Percuma kita nawarin orang kesel-kesel capek-capek produk ke orang yang tidak punya duit, nggak akan beli gitu. Kalau kita mau menentukan untuk user, kita cari orang yang finansialnya setara atau di atas kita, atau pokoknya yang punya duit gitu ya. Kita akan mendapatkan user. Nah, ini juga bisa dijadikan skala prioritas dalam kita mengadakan janji temu atau mengundang janji temu. Kita mengundang suatu bisnis. Aduh, aku di jaringanku user semua, nggak ada yang ini jalanin bisnisnya cuma pakai doang. Ya karena apa? Waktu kita ingin FAST-nya, mereka adalah yang ambisinya kurang. Jadi kalau teman-teman mau mencetak leader adalah cari orang yang ambisinya tinggi, apalagi dia super teachable. Wah, itu cocok banget untuk jadi leader ya, bergerak bersama-sama kita, langsung kita ajarin, dia langsung bisa jalan ya. Oke, jadi teman-teman semua bisa membuat pilihan siapa yang duluan kita presentasi. Jadi tolong segera dibuat ya untuk daftar nama ini. Membuat daftar nama sebanyak 30 orang. Teman-teman bekerja di bisnis network. Ini bisnis teman-teman, dan teman-teman harus punya waktu. Disesuaikan dengan teman-teman semua. Mungkin yang di sini kerja dari pagi sampai sore. Oke, nggak bisa kalau aku 8 jam. Bisanya berapa? Tapi harus disediakan waktu untuk menjalankan bisnis ini. Gitu ya. Kita meluangkan waktu untuk apa? Yang pertama adalah membuat daftar nama. Yang kedua adalah mengundang 20 orang. Membuat daftar nama itu setiap hari 30 orang. Oke? Nah, kemudian bikin nama itu susah atau gampang seperti saya yang tadi jelaskan. Susah kalau ditunda, gampang kalau kita langsung kerjakan. Makanya teman-teman sekarang kerjakan ya. Tugasnya adalah membuat daftar nama setiap hari 30 orang. Oke, kalau sudah buat, mau setiap hari terus kirimkan ke saya boleh. Atau ini kita ketemu lagi kan WS hari Jumat, berarti ada 3 hari, 3 kali 30, 90 nama. Mau langsung 90 nama boleh. Oke, yang penting jangan ditunda, nanti tambah banyak. Terus kemudian tugas kedua adalah bikin janji temu. Sebelum kita workshop Jumat ini sudah ada janji temu ya. Teman-teman bisa memperkerjakan saya, mengajak saya untuk presentasi ya. Di sini yang seperti di sesi pertama, I will help you, itu tugas saya membantu Anda, tapi Anda yang mau membangun bisnis ini sendiri. You build your business. Oke, saya di sini siap untuk bantu teman-teman supaya teman-teman punya penghasilan yang luar biasa di momen. Mau 30 juta, 40 juta per bulan itu bisa banget, karena bisnis ini ada bisnis gede, bukan bisnis ecek-ecek. Oke? Nah, kalau gitu kita ketemu lagi di hari Jumat jam 7 malam. Ya, yuk kita foto dulu. Fotonya yang semangat, terus nanti kita viralin, kasih caption yang menarik banget.
wah kita sudah belajar nih step-stepnya untuk meraih cita-cita 40 juta per bulan gitu buat kepo. Jadi mungkin yang membaca caption teman-teman itu bisa, wah bisnis apaan nih 40 juta per bulan, emang bisa? Pasti mereka nanti akan tanya kepada teman-teman. Oke? Semangat terus, jangan kendor, kerjakan tugasnya dengan happy, dengan enjoy, karena inilah jalan yang harus teman-teman kerjakan untuk mendapatkan hasil yang besar di momen. See you hari Jumat. Dadah.